Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id diceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sedang melakukan sholat, lalu beliau melepaskan kedua sandalnya. Melihat itu, maka para sahabat yang menjadi makmum serta-merta melepaskan juga sandal-sandal mereka. Setelah selesai sholat, maka Nabi membalikkan badannya ke arah jemaah dan bertanya, "Kenapa tadi kalian melepaskan sandal-sandal kalian?" Para sahabat menjawab, "Kami melihat Anda melepaskan sandal, maka kami pun melepaskan sandal-sandal kami." Lalu Nabi bersabda, "Tadi ketika sholat, Jibril datang memberitahu aku bahwa pada kedua sandalku terdapat najis. Makanya dilepas." Lalu Nabi melanjutkan, "Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah membalikkan sandalnya, lalu memperhatikan. Jika dia melihat ada najis, hendaklah dia gosok-gosokkan ke tanah, kemudian silakan sholat dengan memakai sandal." Bapak Ibu yang saya muliakan, ada beberapa ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis ini. Pertama, kita boleh sholat pakai sandal, pakai sepatu boleh, pakai kaos kaki boleh. Apalagi zaman Nabi, masjidnya tidak seperti kita yang pakai marmer, pakai keramik, pakai sajadah kayak gini. Waktu itu kan masih pasir kerikil, jadi boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh sholat dengan membawa najis, baik pada pakaian kita seperti sandal, baju, sarung, songkok, sepiak, tidak boleh. Begitu juga pada badan kita, melekat najis tidak boleh. Pada tempat seperti sajadah tidak boleh ada najis. Karena salah satu syarat sah salat itu bebasnya badan, pakaian, tempat dari najis. Nah, karena itu harus dibersihkan dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu media alat untuk membersihkan najis itu tanah. Di samping air, tangan juga boleh. Tadi kan Nabi menggosok-gosokkan, menyuruh menggosok-gosokkan sendal ke pasir, ke tanah. Kalau ada najis, itu bersih jadi. Sama dengan ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kami perempuan ini kalau berpakaian kan ujung-ujung pakaian kami menyentuh tanah, kadang-kadang terkena kotoran. Bagaimana itu ya Rasulullah di bawah sholat?" Kata Nabi, tanah-tanah yang mengenai baju itu setelah dia terkena najis akan membersihkannya. Gitu ya. Dia terkena najis,
kemudian masih terbawa-bawa kena tanah-tanah berikutnya, itu yang akan membersihkan najis tadi. Ya. Yang keempat, kalau kita sadari adanya najis itu setelah sholat berlangsung atau setelah selesai sholat, nah bagaimana hukumnya? Kalau kita tahu bahwa najis itu seperti darah tadi menempel ketika sedang sholat berlangsung, maka bersihkanlah seperti Nabi tadi dibuangnya sendalnya, sehingga bersihkan gitu, dilepaskannya sendal. Jadi kalau masih bisa kita bersihkan najis itu, maka boleh tetap berlangsung sholat. Jadi umumnya di sini ada darah menempel, kita buang, atau songkok kita ada bau pipis ya, kita lepaskan, dah bersih, lanjutkan sholat. Nah, bagaimana dengan sholat yang kita kerjakan taruhlah 2 rakaat baru tahu sholat kita 4 rakaat, 2 rakaat sholat yang kita membawa najis tadi tidak masalah, dimaafkan. Nabi tadi kan dilepasnya sendalnya, yang sholat yang rakaat sebelumnya tidak diulangnya, berarti itu dimaafkan karena tidak tahu, gitu, karena tidak tahu. Bagaimana kalau kita tahu nih, ini ada tahi di baju kita lagi sholat, kalau dibuka terbuka aurat, gitu ya, tidak mungkin diambil air, prosesnya lama pula, bergerak-gerak macam-macam. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, mayoritas ulama sah sholatnya, lanjutkan saja dengan najis ini, karena itu lebih kecil mudaratnya daripada membatalkan, menggugurkan sholat kita, meruntuhkan sholat kita itu. Tapi ada pendapat Syafi'i dan Imam Ahmad, sholatnya mesti diulang. Jadi ada 2 pilihan. Kalau mayoritas ulama berpendapat disadari, tapi tidak ada cara untuk melepaskannya kecuali dengan membuka aurat, membatalkan sholat, lanjut saja lah, itu darurat. Kemudian berikutnya, keterangan berikutnya, bagaimana kalau kita tahu setelah sholat selesai, ini pakaian kita ini kena najis, ya kena najis, tahu tidak? Tapi ketika akan melaksanakan sholat, lupa, sholat dilangsungkan, setelah selesai sholat baru tahu ini pakaian kena najis, gitu. Nah, ini sama dengan pendapat ulama tadi. Mayoritas ulama berpendapat sholat itu sah, tidak perlu diulang, karena kita tidak tahu, kita tidak dihukum karena tidak tahu. Tapi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tadi, sholat sebaiknya diulang. Ada 2 pilihan tadi. Apapun pilihannya, ada ulama yang membolehkan. Nah, itulah kira-kira kandungan dari hadis ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.